Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami anggota kelompok yang beranggotakan saya, Riko Indra Permana, NPM 91, dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Yaulha Zain NPM 169. Saya Muhammad Hairil Amin, NPM 4. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan demo program final project, yaitu sistem pengenalan wajah dengan metode locally binary pattern histogram dan HR cascade berbasis OpenCV. Sistem pengenalan wajah ini merupakan salah satu sistem pengenalan wajah ini merupakan salah satu implementasi dari kecerdasan buatan, yaitu deep learning dengan menggunakan algoritma local binary pattern histogram untuk mengenali frame dari wajah. Kemudian langsung saja untuk source code-nya. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan datasetnya. Pada dataset di sini yang pertama kami mengimport library yang kami butuhkan, dan selanjutnya dapat code untuk mengatur lebar video dan tinggi video. Selanjutnya untuk face detector-nya di sini kami menggunakan metode HR cascade. Metode HR cascade sendiri ialah metode yang berbasis pembelajaran mesin di mana fungsi cascade dilatih dari banyak gambar positif dan negatif, dan kemudian digunakan untuk mendeteksi objek dalam gambar lain. Metode ini memiliki 4 tahap, yaitu seleksi fitur HR, membuat integral, image, dan pelatihan Adbus. Lalu nantinya HR cascade ini berbentuk suatu file XML yang digunakan untuk mendeteksi suatu objek, yang di dalamnya terdapat kumpulan data objek yang telah dilatih atau dikenali. Dan nantinya data ini akan digunakan untuk menguji suatu objek seperti objek wajah yang digunakan untuk menangkap wajah seseorang dari perangkat kamera. Untuk file XML yang kami gunakan bernama HR Cascade Frontal Face Default.xml. Selanjutnya, program akan memberi perintah untuk setiap orang memasukkan satu ID wajah numerik dan akan melakukan pengambilan sampel individu. Lalu selanjutnya, jika sudah dilakukan pengambilan sampel individu, sampel tersebut akan diubah menjadi grayscale dan nantinya akan disimpan pada dataset. Selanjutnya terdapat code untuk membaca dataset yang diambil dari folder kumpulan data, dan nantinya data tersebut berbentuk JPG. Selanjutnya terdapat code untuk mengambil 30 sampel wajah, dan jika sudah mendapatkan 30 sampel, maka video pengambilan sampel akan berhenti secara otomatis. Dan untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi pada training ini adalah code yang digunakan untuk mentraining agar komputer bisa mengenali wajah kita. Di sini juga melakukan path kepada folder dataset, di mana folder dataset tersebut adalah folder yang menyimpan hasil-hasil dari pengambilan data sebelumnya, dan kemudian juga menggunakan recognizer yang isinya yaitu LBPH recognizer. LBPH sendiri yaitu sebuah metode yang disukai
dalam computer vision, image processing, dan pattern recognition. Ini sesuai dengan ekstraksi fitur dikarenakan menggambarkan tekstur dan struktur gambar. Metode LPH dapat diterapkan untuk mewakili gambar wajah dan mengurangi dimensi gambar. Ekstraksi fitur tekstur gambar dengan membagi gambar menjadi wilayah lokal dan mengekstraksi pola biner untuk setiap wilayah lokalnya. Jadi intinya pada LBPH ini adalah mengubah gambar dataset yang telah kita ambil sebelumnya menjadi angka biner agar bisa diolah dan dikenali oleh komputer. Dan selanjutnya ada definisi get image label. Di sini adalah memberikan gambar, yaitu memberikan label pada gambar data. Ya, di sini seperti yang tadi melakukan image path kepada folder yang telah menyimpan dan kemudian membaca array-array yang telah ada. Dan intinya adalah di bagian sini adalah membaca data dan memberi label bahwa ini adalah wajah user 1, user 2, dan lain-lain. Dan kemudian di sini ada recognizer, train, face, np, array, IDS. Nah, di sanalah terjadi sebuah pelatihan menggunakan metode LBPH tadi. Agak ke bawah, Mas. Nah, selanjutnya dari recognizer .write trainer.yml. Nah, di situ yaitu file yang telah hasil pelatihan tadi disimpan pada folder trainer dengan nama trainer.yml. Dan nantinya akan menggabalikan beberapa wajah yang telah dilatih, yaitu di sini ada array dan face trainer. Jadi array itu menghitung berapa wajah yang telah dilatih tadi. Dan selanjutnya untuk recognition.py-nya bisa dijelaskan oleh teman saya, Eriko Indra. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu recognition. Di sini dilakukan pengambilan data yang telah dilakukan oleh data training tadi sebagai data uji, yaitu memanggil recognizer, lalu menggunakan fungsi recognizer read untuk membaca file dari trainer.yml-nya, kemudian juga memanggil cascade-nya dengan face cascade. Lalu di sini menggunakan inisiasi ID, yaitu dimulai dari 0 atau tidak ada untuk 0. Kemudian di sini kami bisa mencantumkan data-data wajah yang nantinya bisa diambil pada dataset. Jadi misal ini dimulai dari angka 0, maka 0 untuk non, lalu 1 untuk Eriko, 2 untuk Hairil, dan seterusnya. Lalu di sini menginisiasi pengambilan sampel video secara real time. Jadi nantinya aplikasi akan mengambil data latih secara real time dengan ukuran sebagai berikut. Kemudian min width dan min height di sini menuliskan untuk melakukan pengaturan agar apabila frame yang nantinya ditangkap, frame wajah yang ditangkap kurang dari 0,1 dikalikan dengan ukuran framenya, maka tidak dapat dikenali sebagai wajah. Kemudian menggunakan perulangan untuk melakukan pembacaan pada gambar yang berformat grayscale tadi, dilakukan scaling juga, kemudian menggunakan inisiasi minimal ukurannya tadi. Kemudian untuk variabel X, Y, WH di sini merupakan variabel data uji dan data latihnya. Dengan variabel X dan Y merupakan data uji, lalu variabel W dan H merupakan data latih. Dan dari data uji dan data latih tadi
dapat diambilkan kesimpulan bahwa apabila angka confidence di sini kurang dari 100, maka dapat dilakukan pengenalan. Kemudian jika confidence-nya adalah 0, maka sampelnya memiliki kecocokan maksimal. Jadi confidence di sini adalah nilai selisih dari ketidakcocokan antara data uji dan data latih. Kemudian untuk melakukan penutupan program atau setelah melakukan pengujian data latih, dapat ditekan tombol escape untuk menutup program. Kemudian saya akan mencoba untuk melakukan demo programnya. Yang pertama di sini adalah pengambilan sampel. Pengambilan sampel di sini diambil sebanyak 30 foto yang nantinya masuk ke dalam folder dataset. Ini merupakan beberapa data uji sampel yang diambil. Kemudian kami juga sudah menyiapkan data uji yang lainnya sebelumnya. Lalu setelah mengambil data sampelnya, kemudian dilakukan training terhadap data tersebut untuk diubah menjadi angka biner. Setelah dilakukan training pada beberapa sampel wajah tadi, maka sudah dapat dijalankan program pengenalan wajahnya. Berikut merupakan hasil pengenalan wajahnya. Di sini terlihat bahwa aplikasi telah dapat membaca ID dari yang telah didaftarkan sebelumnya dan memberikan nilai kecocokannya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.